Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah para bapak jemaah rahimakumullah. Di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa. Insyaallah di kesempatan kali ini kita ingin memulai kembali kajian salam rutin ya. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, kebetulan alhamdulillah saya bisa hadir di setiap hari Kamis pada maghrib ini untuk sama-sama menambah ilmu. Tujuannya tentu untuk lebih meningkatkan kualitas amal ibadah kita ya dengan ilmu ini. Dan insya Allah kita akan ngadaras hadis ya, mendaras hadis dari kitabnya langsung, yaitu kitab hadis Sahih Bukhari insyaallah. Jadi supaya mengenal bagaimana sabda-sabda Nabi secara langsung. Dan ini mudah-mudahan jadi saksi nanti di hari akhirat sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi, yaitu dengan mengkaji hadis, mengkaji sunnahnya. Kadang kan orang hanya dengan ucapan saja atau bahkan hanya dengan lagu-lagu saja, nyanyian saja ya, padahal bentuk cinta kepada Nabi adalah dengan mempelajari langsung ya kepada sabda beliau, perkataan beliau, sehingga kita bisa ingat dalam menjalani kehidupan kita apa sih yang dikatakan atau pesan Nabi yang disampaikan buat kita. Begitu, jangan sampai nggak ada sama sekali perkataan Nabi buat kita itu apa, tidak ada yang tahu sama sekali, satu hadis pun tidak tahu atau tidak hafal. Makanya tadi ada usulan dari Pak DKM ya, kalau bisa ini hadis yang disampaikan ini bisa dihafal gitu ya, bisa dihafal walaupun sedikit-sedikit, satu hadis misalnya, satu pertemuan, itu sebagai bekal buat kita. Bahkan nanti bisa ditulis, bisa membawa buku tulis ya, catatan masing-masing, hadisnya ditulis sambil diingat, kemudian kita pahami bersama ya. Dengan tentu saya juga tidak akan asal-asalan ya di dalam menjelaskan, karena memang butuh ilmu untuk memahami hadis, memahami dalil itu tidak sembarangan. Dari mulai ilmu bahasa Arabnya ya, ilmu berbagai macam, ilmu ushul fikih misalnya kalau berkaitan dengan hukumnya ya, kemudian juga menggabungkan pemahaman dari satu hadis dengan hadis lain sehingga bisa sinkron, dikompromikan. Karena memahami hadis itu memang tidak bisa parsial, tidak bisa hanya satu hadis lalu langsung disimpulkan terburu-buru. Nah itu nanti bisa salah paham ya. Makanya juga saya berbekal kepada ilmu-ilmu tadi, terutama juga dengan penjelasan para ulama ya, dari kitab-kitab mereka yang menjelaskan hadis ini yang disebut dengan syarah. Jadi syarah itu penjelasan hadis, syarah hadis. Kalau Al-Quran, ilmu yang menjelaskannya disebut dengan ilmu tafsir. Tapi kalau hadis itu disebut syarah. Jadi ilmu syarah hadis, ilmu yang menjelaskan hadis. Begitu ya. Jadi karena nanti waktu di hari akhirat ya, di hari kiamat,
Nabi itu kan menunggu di telaga beliau, di haud beliau, menunggu umatnya yang datang. Ya. Nah, tentu yang akan diaku sebagai umat beliau ya adalah orang-orang yang menjalankan sunnahnya, ya, sesuai dengan ajaran beliau yang telah beliau tinggalkan. Itu berupa hadis-hadis ini. Ya, karena nanti ada sekelompok orang ya yang dia itu disangka Nabi sebagai umatnya, tapi malaikat Jibril memberitahu bahwa mereka itu bukan umatmu. Jadi tidak diaku sebagai umat. Ya, maka kata Nabi apa? Ya, sukhon liman ghayyara ba'di. Menjauhlah bagi orang yang telah merubah-rubah setelahku. Jadi tidak lagi mengikuti ajaran Rasul, tidak berpegang di atas sunnah Rasul, tapi sudah merubah-rubahnya. Ya, jadi tidak lagi berpegang kepada sunnah. Nah, itu berubah itu baik itu murtad dari Islam, keluar dari Islam. Karena memang setelah Rasulullah wafat itu kan banyak sekali orang-orang yang murtad. Sampai Abu Bakar Siddiq di antara peran yang paling besarnya memerangi orang-orang yang murtad itu. Makanya banyak yang kemudian kembali kepada Islam. Atau bisa juga dia tidak murtad, cuman pemahamannya keliru dalam Islam. Ya, banyak merubah-rubah ajaran-ajaran yang asli, yaitu yang dikenal dengan istilah bid'ah. Jadi melakukan kebid'ahan. Jadi bid'ah itu kan lawannya sunnah, menyelisihi sunnah Rasul. Dan kita tidak perlu alergi dengan kata bid'ah. Walaupun tentu kita tidak sembarang juga ya menyebut bid'ah. Tapi jangan alergi juga, justru kita disuruh berhati-hati oleh Rasul itu dari bid'ah. Karena yang memperingatkan kita dari bid'ah itu adalah Rasul. Ya. Begitu. Kalau kita tidak menerima dengan istilah bid'ah, berarti kita tidak menerima istilah ya yang datang dari Nabi. Ucapan dari Nabi, berarti menolak hadis, itu bahaya. Ya, jadi kita justru disuruh berhati-hati dari amalan bid'ah. Disuruh berhati-hati. Begitu. Nah, maka mari ya insyaallah kita mengkaji hadis Sahih Bukhari, dan hadis Sahih Bukhari ini tidak diragukan lagi adalah hadis yang paling sahih, bahkan paling tinggi derajat kesahihannya dibanding dengan kitab-kitab hadis lain, karena Imam Bukhari itu sangat ketat di dalam menghimpun hadis ini. Ya, di dalam Sahih Bukhari ini sangat ketat sekali, dan itu diakui oleh para ulama, semuanya sepakat, tidak ada yang menyelisih ya kehebatan Imam Bukhari ya di dalam mengumpulkan hadis. Nah, insya Allah yang kita bahas itu masuk di pembahasan wudu ya, kitabul wudu, berkaitan dengan ibadah. Tapi tentu kalau kita mempelajari hadis Nabi, ya itu kan tidak hanya membahas dari satu sisi saja. Dalam arti waktu bicara tentang ibadah, ritual ya atau fikih, itu kan tidak hanya dari sisi fikihnya saja, tetapi ada muatan akidahnya, ada muatan akhlaknya. Jadi itu menunjukkan pendidikan Nabi itu pendidikan yang lengkap, komprehensif. Ya, makanya kita juga sebagai orang Islam harus lengkap dalam menjalankan, mengamalkan Islam itu. Karena kalau terjadi ketimpangan, ya itu justru akan hasilnya tidak akan baik, bahkan justru bisa menggugurkan ya amalan kita itu. Ya, makanya kan ada orang yang rajin ibadah, ritual ibadah, tapi akhlaknya buruk, dia celaka. Atau sebaliknya akhlaknya baik tapi tidak ibadah kepada Allah sama. Atau akidahnya rusak. Nah, makanya ketika kita mengkaji hadis itu
petunjuknya, ajarannya itu lengkap. Ya, menjadikan orang yang soleh secara utuh, tidak sebagian-sebagian. Makanya kalau ada orang yang hanya belajar fikih saja tapi akidah nggak diperhatikan, akhlak tidak diperhatikan, itu bisa berbahaya. Ya. Atau ada belajar akidah saja tapi akhlak tidak dipelajari, ya, itu bisa berbahaya. Ya, kitab Bismillahirrahmanirrahim, kitabul wudu, ya, kitab wudu. Nah, biasa Imam Bukhari sebelum masuk kepada hadis-hadis, ya, beliau membawakan ayat dulu, ya, yang berkaitan dengan bab yang akan dibahas, ya. Babu maja fil wudu, apa yang datang di dalam wudu, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Ini berkaitan dengan wudu, ya, atau toharo. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 6, ya. Barangkali pada hafal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat tentang wudu. Sebetulnya itu baru sebagian, karena lengkapnya dalam satu ayat itu membahas toharo, ya, bersuci secara lengkap semua. Bahkan wudu, mandi, dan tayamum ada dalam satu ayat. Ya, jadi dengan hafal satu ayat saja, surat Al-Maidah ayat 6 itu sudah berbicara toharo secara lengkap. Toharo secara lengkap. Ya. Nah, cuman yang disebutkan dalam ayat ini kan tidak semuanya. Makanya perlu hadis. Tidak bisa kita cukup belajar ayat Quran saja. Perlu dilengkapi dengan hadis, karena hadis itu posisinya menjelaskan ayat Quran, merinci ayat Quran. Ya, makanya di antara salah satu aliran yang menyimpang itu mengingkari hadis. Ada aliran yang disebut ingkar sunnah. Ya, termasuk juga si Panji Gumilang itu, ya, yang di pesantren Az-Zaitun itu juga mereka mengingkari hadis. Ya, mengingkari hadis. Makanya Panji Gumilang kan mengatakan apa kok hadis dibagi-bagi, ya, ada yang sahih, ada yang hasan, dhaif. Jadi mereka tidak percaya akan kebenaran hadis. Ya, tidak percaya. Makanya mereka mengatakan Quran itu perkataan Rasul. Kalau Rasulullah fil Qur'anil Karim, katanya. Rasul berkata dalam Al-Quran, padahal dalam Quran itu bukan sabda Nabi, tapi firman Allah. Qalallahu fil Qur'anil Karim, gitu kan. Bukan perkataan Nabi. Kalau hadis baru, ya, perkataan Nabi. Jadi di sini hanya disebutkan sebagian. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri hendak sholat, ya, maka cucilah wajah kalian, ya, tangan kalian sampai sikut, ya, usap kepala dan kaki. Maksudnya cuci. Kalau kaki lebih maksud yang lebih tepatnya adalah mencuci kaki, ya, sampai kedua mata kaki. Nah, ini kan cuma 4 saja yang disebutkan di sini. Mencuci wajah, ya, tangan sampai sikut, mengusap kepala, dan mencuci kaki, ya, sampai mata kaki. Ya, nah, kalau tidak dijelaskan dengan hadis itu kan tidak sempurna. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, hadis itu baik ucapan Nabi atau perbuatan. Jadi yang disebut dengan hadis itu tidak hanya ucapan Nabi, tapi perbuatan Nabi yang dilakukan lalu oleh sahabat diceritakan. Rasul melakukan ini. Jadi hadis itu ada yang berupa perkataan Nabi, disebut dengan hadis qauli, ya, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Ada yang berupa perbuatan,
fi'li, ya, hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Ya, bahkan ada yang berupa persetujuan. Rasul tidak mengatakan, Rasul juga tidak melakukan, ya kan? Tapi dilakukan misalnya di hadapan Nabi oleh sahabat yang melakukan, tapi Rasul tidak melarang, menyetujui. Ya, nah ini namanya takrir, sunnah takririyah. Ya, seperti halalnya memakan dob, ya, dob itu kayak biawak, cuman dia bukan biawak sejenis, ya, tapi berbeda ya dengan biawak. Itu dimakan oleh Khalid bin Walid, ya. Nabi mengetahui tapi Nabi tidak melarang dan Nabi tidak memakan, menunjukkan boleh, sunnah takririyah. Atau ada juga yang disebut sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang dicita-citakan oleh Nabi. Nabi ingin melakukan, tapi belum sempat melakukan, keburu meninggal. Ya, ini seperti saum Tasu'a Asyura kan kemarin 9-10 Muharram. Rasul waktu hidup beliau kan baru melakukan yang tanggal 10-nya. Ya, kata Nabi, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan saum 2 hari, 9-10. Tapi keburu meninggal, tidak sempat. Ya, jadi belum sempat dilakukan Nabi, tapi sudah menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Maka bagi umatnya ya menjadi syariat. Nah, ini disebut dengan sunnah hamiyah, sunnah yang dicita-citakan. Ya, jadi ini secara global tentang wudu di ayat ini ada 4 itu. Lalu bagaimana nanti hukum yang bisa dipahaminya? Kenapa di ayat itu hanya disebut 4? Ya, wajah, kaki, mengusap kepala dan mencuci wajah, tangan, ya, kepala dan kaki. Nanti disimpulkan di antara kesimpulan yang lebih kuat bahwa yang disebut dalam ayat ini yang wajibnya, ya, yang wajibnya saja, sedangkan yang disebut dalam hadis, dalam sunnah, ya, itu menunjukkan sunnah, ya, tidak wajib. Walaupun Rasul tidak pernah meninggalkan, ya, seperti dimulai dengan kumur-kumur lalu memasukkan, ya, air ke hidung, ya, dan seterusnya. Nah, beliau di sini memberikan pendahuluan, ya, terlebih dahulu berkaitan dengan wudu, ya, sebelum masuk ke hadisnya. Hadisnya nanti pendek, bisa dihafal insyaallah kalau hadisnya. Ya, kata Imam Bukhari, qala Abu Abdillah wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan, bahwa kewajiban wudu itu satu kali, wa tawaddu'a aidan marratain, dan berwudu juga 2 kali, ya, 2 kali, wa salasan, dan 3 kali, walam yazid ala salasin, tidak lebih dari 3 kali. Ini sebetulnya dari hadis juga. Nanti ada, ya, hadis yang menyebutkan tentang ini, ya, tapi Imam Bukhari menyebutkan terlebih dahulu bahwa wudu itu yang wajibnya, sebetulnya yang wajibnya itu sekali, semua anggota wudu itu sekali wajibnya itu, baik itu berkumur-kumur, masuk air ke hidung, ya, mencuci wajah, tangan, ya, kepala, kaki, semuanya minimal sekali yang wajibnya. Kalau 2 kali itu sunnah, yang keduanya sunnah berarti, dan maksimal 3 kali, tidak lebih. Bahkan ada ancaman dari Nabi, tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau menurut akal kita mungkin lebih bagus gitu, lebih banyak, lebih bersih, tapi kan syariat itu bukan oleh akal. Ya, justru Nabi melarang. Ya, siapa yang melebih dari itu,
Bahkan dikatakan oleh Nabi dia itu zalim dan melampaui batas. Ya, jadi cukup sudah maksimal 3 kali saja, jangan lebih. Ya kan? Apa hikmahnya ya? Kalau kita gali syariat itu selalu ada hikmah, ya maslahat, baik kita ketahui atau tidak. Pasti ya syariat itu ada maslahat. Walaupun maslahat terbesarnya di akhirat, menguji kita untuk taat. Kita mau taat nggak? Kata Rasul begitu dah. Jangan banyak protes gitu. Ya, jangan banyak kita memikirkan dengan akal, ya yang ujung-ujungnya kita protes, ya membantah kepada Rasul. Nah, di dunia pun pasti ada maslahatnya. Ya, karena dengan dibatasi maksimal 3 kali, ya tentu itu jadi hemat air, ya, tidak berlebihan, tidak boros. Ya, air itu tidak israf, ya, berlebihan. Nah, kemudian wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi. Para ahli ilmu itu membenci berlebihan padanya, wa an yujawizu fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melampaui perbuatan Nabi. Dan Nabi tidak pernah lebih dari 3 kali. Gitu. Jadi menguji kita mau taat atau tidak. Kadang-kadang kan kita keenakan seger gitu, kena air jadi nambah terus lebih dari 3 kali, menguji ketaatan. Nah, baru setelah itu beliau masuk ke hadisnya, ya. Nah, ketika Imam Bukhari ini menyebutkan hadis, biasanya beliau memberi judul. Jadi ada judul. Nah, judul ini menunjukkan kesimpulan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari menarik kesimpulan dari hadis itu, dibuatlah judul. Dan membuat judul itu nggak sembarangan, butuh pemahaman. Ya, butuh pemahaman karena itu kesimpulan. Bahkan nanti dari judul yang ditulis oleh Imam Bukhari itu menunjukkan fikih beliau. Karena beliau juga dilihat, ya, dari memahami hadis itu, ya, layak, ya, untuk menyimpulkan hukum fikih, sehingga beliau tergolong sebagai orang, ya, atau ulama yang mujtahid juga gitu. Kesimpulannya itu. Walaupun tentu pasti, ya, ada perbedaan kesimpulan dengan para ulama lain. Ini merupakan pilihan, ya, dari Imam Bukhari, pemahaman beliau terhadap hadis. Ya, judul yang pertama atau bab yang pertama dari kitab wudu ini, beliau menyebutkan bab la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sholat tanpa toharoh, tanpa bersuci. Ya, tidak diterima sholat tanpa toharoh. Toharoh itu sebetulnya umum, bukan hanya wudu saja, kan? Makanya kalau dibahas secara lengkap, yang disebut dengan toharoh, ya, itu adalah secara fisik, ya, kalau berkaitan dengan amal atau fikih, itu kan maksudnya secara fisik. Yaitu kan ada 2, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Ya kan? Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Apa bedanya hadas dengan najis? Kalau hadas itu tidak terlihat, kalau najis terlihat. Seperti kotoran manusia, kencing, itu kan terlihat, itu najis namanya. Kita harus membersihkannya. Kalau hadas itu bukan sesuatu yang ada wujudnya. Hadas itu apa? Ya, ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, hadas kecil, ya, kencing bukan kencingnya, tapi aktivitas kencingnya itu, ya, buang airnya, artinya yang membatalkan wudu. Maka hadas kecil ini
toharo atau disucikannya dengan cara wudhu. Ada hadas besar, disucikannya dengan mandi. Hadas besar ya, seperti berhubungan suami istri ya, atau keluar air mani, itu hadas besar. Jadi ini menjadi kesimpulan bahwa sholat itu tidak diterima tanpa adanya toharo, baik toharo dari hadas atau toharo dari najis. Ya, cuman hadis yang dikemukakan khusus tentang wudhu ya, hadas kecil. Nah, beliau di sini menyebutkan sanad ya, karena hadis itu kan ada sanadnya, jadi diterima dari siapa, dari siapa. Kata Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim ya Al-Hanshali. Jadi guru Imam Bukhari ya dalam meriwayatkan hadis ini ya. Lalu dia menerima dari Abdul Razzaq. Ya, Barona menerima dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih. Nah, baru itu Hammam bin Munabbih itu tabi'in. Bertemu dengan sahabat ya, bahwa ya annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah kan sahabat. Jadi hadis itu kan ada sanadnya ya. Jadi dari siapa, dari siapa. Dan itu kan masing-masing sanad atau perawi hadis yang membawakan hadis itu kan bisa diteliti, Pak, ada biografinya. Ya, orang-orang tersebut bukan orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang itu orang-orang yang dikenal, bahkan dikenal kesolehannya, keilmuannya. Jadi tidak sembarangan juga ini yang meriwayatkan hadis itu, nggak sembarangan. Makanya syaratnya kalau orang ini nggak dipercaya itu nggak diterima hadisnya. Nah, Imam Bukhari ini semua hadis yang ada di sini itu semuanya terpercaya orang-orang yang meriwayatkannya itu, baik dari segi keilmuan atau dari segi kesolehan. Makanya itu menjadi syarat orang meriwayatkan hadis itu harus soleh, adlun disebutnya, soleh, amanah, takwa, dan juga dari segi keilmuan hafalannya, dobit, begitu. Nah, jadi Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, qala Rasulullah bersabda. Jadi kalau Abu Hurairah mengatakan Rasul bersabda, ya dipercaya karena dia sahabat, bertemu langsung dengan Nabi. Walaupun Abu Hurairah itu bersama dengan Nabinya kurang lebih hanya berapa tahun? 3 tahun. Karena dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Setelah pulang dari perang Khaibar tahun 7 Hijriah itu. Ya, atau di pertengahan ya, dalam perang Khaibar dia datang dari kabilah Daus ya, dari Yaman, masuk Islam. Nabi kan wafat tahun 11, itu pun di awal kan, Rabiul Awal. Jadi hanya 3 tahun bersama Nabi. Tapi menariknya Abu Hurairah itu walaupun 3 tahun, dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya, bahkan hadisnya itu terhitung ada berapa? 5.374. Paling banyak dibanding sahabat yang lain. Kenapa? Ya, karena Abu Hurairah itu mulazamah. Mulazamah itu selalu bersama dengan Rasul. Makanya beliau tinggalnya itu ya di masjid. Di masjid itu ada namanya Sufah. Sufah itu jadi tempat tinggal ya buat orang-orang yang tidak punya rumah, yang bujangan di situ. Bahkan ya mereka belajar kepada Nabi. Karena kan Masjid Nabawi itu pada awalnya kiblatnya kan awalnya kemana? Ke Baitul Maqdis dulu. Jadi di depan itu pakai atap. Kalau belakangnya enggak, tidak pakai atap. Jadi dia hanya bagian depan saja Masjid Nabawi itu. Ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ketika turun perintah pemindahan kiblat ke Masjidil Haram ya, ke Mekah, itu kan otomatis berbalik 180 derajat posisinya, karena
Baitul Maqdis kan di sana, sedangkan Mekah di sini. Gitu. Maka berbalik kiblatnya itu 180 derajat sehingga dibuat lagi atap untuk yang menghadap ke Ka'bah. Nah, sedangkan atap yang di belakang yang kiblat awal itu tidak dibongkar oleh Nabi. Nah, maka itulah jadi tempat sufah tadi. Jadi tempat sufah orang-orang tinggal di situ, termasuk Abu Hurairah. Dan itu kan dibiayai oleh Nabi, dikasih makan oleh Nabi. Mereka khusus tinggal, makanya ketika orang ke pasar, dia nggak ke pasar, dia bersama Nabi. Ya hampir 24 jam, kecuali kalau masuk ke rumah beliau kan nggak ikut. Ya, nah nanti kalau di rumah, di dalam rumah itu bagiannya istri Nabi yang tahu, gitu. Itu bagian di dalam rumah, bagian istri Nabi yang menceritakan bagaimana Nabi di dalam rumah. Kalau di luar rumah, sahabat yang lebih tahu gitu. Itu Abu Hurairah. Ya, cukup banyak hadis yang beliau riwayatkan ya, karena itu juga di Sahih Bukhari, ada di kitab ilmu ya. Jelaskan, jadi ketika orang lain ke pasar, bekerja dan sebagainya, beliau selalu bersama Nabi. Makanya wajar, dan itu juga didoakan juga oleh Nabi ketika mengadu, aku cepat lupa ya, lalu didoakan, akhirnya kuat hafalannya. Nah, apa hadisnya? La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Ya segitu aja, udah pendek. Coba diikuti. La tuqbalu sholatun, bukan sholatun, tidak pakai tanwin. La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Ya, sekali lagi. La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawaddoa. Ya, la tuqbalu artinya tidak diterima. Sholatu, sholat. Man ahdasa, orang yang berhadas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Itu jelas hadisnya. Ya, la tuqbalu sholatu man ahdasa, tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai berwudu. Bagaimana kalau lupa nggak wudu? Ingatan tangan ya. Ya harus diulang lagi. Karena memang syarat, ya syarat. Ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu, secara asal dia belum berwudu, ya berarti karena ketika ragu itu yang dianggapnya yakin, keyakinannya yang dianggapnya. Kalau dia ragu-ragu sudah wudu atau belum, berarti diambil yang yakin dia belum wudu, maka harus berarti wudu lagi, ya berwudu lalu sholat diulang lagi sholatnya, tidak sah, ya tidak sah. Berbeda kalau gini, ragu-ragu batal atau tidak, nah berarti yang dianggapnya wudu karena dia yakin udah wudu kan sebelumnya, cuman dia ragu apakah batal atau tidak, berarti yang diambilnya yang yakinnya yaitu wudu, dia sudah berwudu. Nah berbeda kalau ragu sudah wudu atau belum, berarti yang diambilnya belum wudu. Gitu aja. Makanya itu jadi kaidah fikih, al yaqinu la yazulu bisyaqi. Ya sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Gitu. Itu jadi kaidah ya, jadi kaidah fikih. Jadi ini jelas ya hadisnya ya. Nah lalu bertanya seorang lelaki dari Hadramaut itu dari Yaman, bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah, apa itu hadas wahai Abu Hurairah? Qala, dia menjawab, fusaun au duratun. Nah fusaun itu
kentut yang tidak bersuara atau kentut yang bersuara. Kayak namanya lafadznya itu sama kayak suaranya, pusaun, pes gitu. Tidak bersuara. Duratun, drot kan gitu. Sama kayak suaranya. Ya, ini salah satunya saja. Buang angin ya, kentut. Tapi selain ini kan banyak yang membatalkan wudu. Ya ada yang disepakati, ada juga yang diperselisihkan. Kalau kentut disepakati karena jelas nih hadisnya. Karena Abu Hurairah tidak mungkin menjawab dengan akalnya sendiri. Karena ini berkaitan dengan agama, syariat. Pasti itu diajari oleh Nabi. Ya. Kencing gitu ya, buang air besar itu disepakati semua. Ya, cuma nanti ada yang diperselisihkan kayak tidur apakah membatalkan atau tidak, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dengan nenek gimana? Tidak ya, karena memang yang mengatakan batal bersentuhan pun ada yang mensyaratkan adanya syahwat gitu ya. Tapi ada juga yang tidak sih ya, tidak mensyaratkan. Pokoknya bersentuhan saja, termasuk dengan nenek-nenek juga. Ya ada perbedaan pendapat. Nah yang lebih kita kuatkan ya itu tidak membatalkan, insya Allah. Ya tidak membatalkan. Walaupun kita menghormati orang yang berpegang bahwa kalau bersentuhan ya dengan. Tapi mereka yang mengatakan batal juga kalau dengan mahram tidak. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i batal bersentuhan kulit laki-laki perempuan. Tapi kalau perempuannya itu mahram itu keluarga. Kalau istri bukan mahram. Nah, ini kadang-kadang yang tidak dipahami. Istri itu bukan mahram. Makanya boleh dinikahi. Yang namanya mahram itu kan tidak boleh dinikahi, Pak. Istri mahram bukan? Bukan, makanya boleh dinikahi. Tapi ketika dinikahi dia sudah halal kan untuk bersentuhan, tapi tetap dia posisinya bukan mahram sehingga menurut ulama yang mengatakan batal bersentuhan dengan istri batal. Apalagi istri itu ya bisa menimbulkan syahwat kan begitu. Ya karena alasan mereka kenapa batal? Karena tadi bisa menimbulkan syahwat. Ya sehingga bisa dikhawatirkan keluar itu ya air mani gitu kan, ataupun pembuka ya sebelum air mani kan ada namanya madhi. Kalau madhi itu kan bening ya, tidak putih. Itu dikhawatirkan keluar tanpa sadar sehingga batal itu. Nah kita pun atau yang mengatakan tidak batal, tetap kalau keluar mazi batal, itu sepakat semua. Makanya harus dicek gitu kan, diperhatikan keluar mazi enggak. Ya kalau keluar mazi yang bening, ya kan batal wudunya. Bahkan harus dicuci. Oh syahwat ya, iya. Ada syahwat. Iya. Ya kecuali yang ada penyakit, orang ada penyakit kan los gitu keluar tanpa ada syahwat pun kan ada yang begitu. Jadi seperti ada yang berpendapat kalau buat telapak tangan misalkan ini itu nggak batal. Tetap batal. Kalau menurut yang mengatakan batal tadi mazhab Syafi'i, mau ini juga batal. Ya kecuali kalau pakai penghalang. Ya, menurut mereka pakai penghalang tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i. Kecuali kalau yang menyentuh kemaluan, Pak. Nah, kalau menyentuh kemaluan baru dibedakan. Kalau pakai ini batal, kalau pakai ini enggak. Menyentuh kemaluan ini beda. Ya. Tapi itu ada perbedaan pendapat, menyentuh kemaluan itu apakah membatalkan atau tidak. Ya karena ada dua hadisnya ya yang secara zahirnya bertentangan. Oke, tapi untuk lebih hati-hati ya sebetulnya ya lebih baik wudu lagi lah. Lebih baik. Wallahu a'lam.
memiliki hadas besar. Ya. Tapi wudhunya wudhu biasa, hadas kecil. Kemudian dia sholat, ingat-ingat ketika misal 2 rakaat pada sholat asar, ingat dia punya hadas besar. Nah, apakah dia lanjut dalam sholatnya? Dan tidak boleh dilanjutkan. Berarti mandi, karena tidak sah sholatnya. Ya. Karena itu syarat ya, nggak bisa. Gitu. Bahkan kalaupun sholatnya udah lewat ya, udah masuk ke hari berikutnya misalnya. Iya maksudnya, misalnya kemarin nih sholat baru ingat belum bersuci gitu, belum mandi. Nah maka dia harus mengganti. Kalau dia ingat mengkodok, kecuali kalau blank nggak ingat sama sekali ya udah. Gitu. Jadi selama ingat, nah tetap kita harus berkewajiban. Karena memang tadi ini syarat. Yang syarat itu tidak bisa tidak, harus dilakukan ya sesuai syaratnya. Itu tentang hadas. Kalau najis memang itu ada ya riwayat dari Nabi. Kalau memang tidak sadar ya itu tidak perlu diulangi kalau najis, karena ketika Rasul sedang sholat kan di sendal. Kalau Nabi dulu sholat pakai sendal karena memang ya tidak seperti sekarang gitu. Pakai karpet gitu. Kalau dulu kan kotor gitu sehingga pakai sendal sholatnya. Nah waktu sujud diberitahu oleh malaikat Jibril ada kotoran di sendal beliau, lalu dilempar sendalnya itu. Nah itu sahabat di belakang yang jadi makmum tuh ikut-ikutan. Karena ini menunjukkan sahabat tuh sangat mengikuti Nabi, apapun yang dilakukan diikuti. Ikut-ikutan lempar sendal gitu. Ketika setelah selesai, kenapa kalian ikut-ikutan? Ya, kata Rasulullah, aku ini diberitahu oleh malaikat Jibril ada kotoran dibuang. Tapi Rasul tidak mengulangi lagi sholatnya. Artinya kalau tidak sadar ada najis, tidak batal sholat. Tetap sahih. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.